Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan lit tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kembali sama-sama kita bisa melanjutkan aktivitas rutin kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah kita, sehingga langkah kita yang kita lakukan, kegiatan apapun, menjadi suatu hal yang istiqomah di dalam kebaikan, baik yang sifatnya duniawiyah ataupun sifatnya ukhrawiyah. Bersyukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah banyaknya saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lahir ataupun secara batin. Kita yang sehat maka memiliki kewajiban untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sehat memiliki kewajiban untuk mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan tidak sehat. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setidaknya memiliki kewajiban untuk mendoakan saudara-saudara kita yang masih belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjutkan ngaji kita. Dalam hal ini kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Insyaallah malam ini kita sudah masuk ke bab kedua, di mana bab kedua ini fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, di dalam menjelaskan, mengunggulkan siapa yang membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran atas keduanya. Musabbitu an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetapkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang berhak menjadi imam atas sebuah kaum, yang berhak menjadi pemimpin atas sebuah kaum, siapa? Kata Rasul. Kata Rasul menyampaikan kepada kita bahwa yang berhak menjadi kaum aqra'uhum, yaitu yang lebih bagus bacaan si kaum tersebut li kitabillahi ta'ala, terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengangkat seorang pemimpin, terutama di dalam sholat,
Apa yang harus dilihat selain fikih? Yang harus dilihat selain fikih adalah bacaan Al-Qur'annya. Di mana Rasulullah SAW, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang lebih, keutamaan yang banyak, maka yang berhak menjadi imam, yang berhak menjadi pemimpin di antara kita adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa Al-Qur'an bisa mendatangkan keberkahan bagi siapapun. Bahwa Al-Qur'anlah yang akan menghadirkan kemuliaan bagi siapapun yang dekat dengannya. Maka tidak heran jika Rasul mengatakan yang paling berhak menjadi pemimpin di antara kita semuanya adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yakin hakul yakin, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'an dalam hal ini, akhlaknya pun yang menjadi cerminan daripada Al-Qur'an. Karena banyak ternyata orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, bahkan mendapatkan gelar Al-Muqri, tapi ternyata akhlaknya kurang bagus. Akhlaknya kurang bagus. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan orang yang paling bagus bacaannya di sini, selain dia pandai membaca Al-Qur'an, tapi dia juga mampu mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hadis ini tidak bisa dimakan mentah-mentah, ditelan mentah-mentah oleh kita. Nanti dalam realita kehidupan masyarakat, kita tidak melihat kapasitas seseorang, begitu. Kapasitas seseorang itu hanya dilihat berdasarkan hadis ini misalnya. Kalau hadis ini mengatakan yang paling utama menjadi pemimpin di antara kita adalah orang yang paling bagus bacaannya. Kita lihat dia paling bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi dia tidak memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat. Jangankan untuk memimpin RT misalnya, memimpin rumah tangga saja banyak ributnya, memimpin rumah tangga saja banyak cekcoknya, memimpin rumah tangga saja malah melahirkan kemadharatan. Bukan yang seperti itu. Maksudnya adalah ketika ada seseorang atau banyak orang di antara kita, mereka memiliki kapasitas yang sama sebagai pemimpin misalnya, atau kita dihadapkan dengan 2 pilihan atau 3 pilihan atau lebih daripada itu, untuk menentukan seorang pemimpin yang memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin kita, baik dari sisi sosialnya, sisi kecakapannya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menentukan yang lainnya sementara kita bimbang? Lihat bacaan Al-Qur'annya. Begitu. Karena itulah yang akan menghadirkan keberkahan kepada kita semuanya. Nah, tidak serta-merta dia hafal Quran, bisa membaca Al-Qur'an, kemudian bisa dijadikan seorang pemimpin, begitu. Tapi harus dilihat sejauh mana ia mampu menguasai dari ranah yang akan kita bahas di dalam dunia kepemimpinan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu menyampaikan hal yang demikian? Pelajaran pahit bagi umat ini. Terbunuhnya salah seorang sahabat, yakni sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang yang menjadi musuh agama Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh siapa? Oleh orang yang hafal Al-Qur'an, oleh orang yang pandai membaca Al-Qur'an, oleh orang yang sehari-hari bergaul dan bergelut dengan Al-Qur'an, begitu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Al-Qur'an jangan hanya dijadikan sebatas tolak ukur saja bagi seseorang, tapi lebih daripada itu bagaimana kita menilai orang tersebut mampu atau tidak mengamalkan ajaran ilmu Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pentingnya Al-Qur'an ini, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada siapa? Kepada kita semuanya.
Kata Ibnu Abbas, kanal qura ashabu majlisi Umar radhiyallahu an, bahwa seorang ahli Al-Qur'an, bahwa ahli Al-Qur'an adalah orang yang menyertai, orang yang menjadi sahabatnya. Sahabatnya siapa? Sahabatnya majelisnya siapa? Majelisnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Gitu. Radhiyallahu anhu. Wa musyawarati kahulan kanu au syubahan. Dia, sahabat Umar ini akan selalu bermusyawarah dengan siapa? Dengan para ahli Al-Qur'an, baik yang sudah tua ataupun yang masih muda, begitu. Sahabat Umar tidak membedakan, begitu. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis juga demikian, bahwa sahabat Umar itu senantiasa meminta pendapat, meminta pandangan dari siapa? Dari mereka Al-Qurra, orang yang ahli membaca Al-Quran, begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan setidaknya kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran, kemudian kita menjadi seorang pemimpin, mungkin setidaknya kita bisa mengajak para ahli-ahli Al-Quran untuk berdiskusi dengan kita. Yakinlah mereka yang lurus dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang lurus dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, yakin, hakul yakin, selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga para ahli Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyertai para ahli Al-Quran tersebut kapanpun, dimanapun. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menajamkan pikirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecerdasan yang lebih. Terbukti para ahli-ahli Al-Quran satupun mereka tidak ada diceritakan yang sampai pikun ketika menghadapi akhir hayatnya. Kita yang tidak ahli di dalam ilmu Al-Quran, kita yang termasuk orang awam, maka untuk mengganti hal tersebut minimal kita bisa mencintai siapa? Al-Qari atau Al-Qiraah. Kita bisa mencintai bacaan Al-Quran, kita bisa mencintai orang yang membaca Al-Quran sehingga menghadirkan keberkahan kepada kita. Karena Al-Quran ini mukjizat. Suatu mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Di dalam mukjizat tersebut kita bisa menemukan berbagai macam hal yang di luar batas kemampuan akal kita untuk menjangkaunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari bab ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kita ketika kita dihadapkan dengan kebingungan di dalam menentukan seorang pemimpin bagi kita yang memiliki kapasitas yang sama, maka tentukanlah dari sisi apa? Dari sisi bacaan Al-Qur'annya. Maka yakin kalau kita menentukan hal tersebut, atau mungkin calon pemimpin tersebut tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, atau mungkin kedua-duanya sama fasih bacaannya, kita lihat siapa yang lebih peduli kepada orang-orang yang belajar ilmu Al-Quran. Kita lihat siapa yang lebih peduli kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kita lihat siapa yang lebih peduli kepada orang yang sama-sama mencintai Al-Quran. Maka itulah yang kita jadikan sebagai sosok seorang pemimpin. Yakin hakul yakin, khususnya di dalam wadah atau organisasi kita Nahdlatul Ulama, ulama-ulama kita bukan ulama yang abal-abal sehingga mereka jauh daripada Al-Quran. Banyak di antaranya pendahulu-pendahulu kita, mereka selain seorang muhadis juga mereka seorang mufasir. Banyak di antara guru-guru kita yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama lain, bagi para pembelajar di negara-negara lain di seluruh dunia ini, untuk dijadikan selain rujukan juga dijadikan sebagai guru bagi mereka semuanya.
yakin hakul yakin bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam thariqah Nahdlatul Ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dicukupkan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjut kembali pada pertemuan di pekan yang akan datang. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan di bab yang kedua ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.